Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fitri, kelas H1 Manajemen, NPM 1121-1186, akan menjelaskan tentang rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan. Nah, di sini ada beberapa jenis rasio keuangan. Di antaranya adalah yang pertama ada rasio likuiditas, kemudian rasio profitabilitas, yang ketiga ada rasio solvabilitas, kemudian yang keempat ada rasio aktivitas. Yang pertama ada rasio likuiditas. Apa sih rasio likuiditas itu? Rasio likuiditas merupakan jenis rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial. Nah, di sini di rasio likuiditas ini dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada rasio lancar, kemudian rasio cepat, dan yang ketiga ada rasio kas. Berlanjut ke nomor 2, yaitu ada rasio profitabilitas. Profitabilitas merupakan pengertiannya adalah tentang keuntungan. Apa sih rasio profitabilitas itu? Yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba ke dalam perusahaan. Nah, ada 5 ukuran yang digunakan. Yang pertama, margin laba kotor, kemudian yang kedua, margin laba bersih, yang ketiga, operating income ratio, yang keempat, earning power of total investment, kemudian yang kelima ada return on equity. Alih ke nomor 3, yaitu ada rasio solvabilitas. Maksudnya apa? Yaitu bertujuan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang sebuah perusahaan. Nah, kemudian di rasio ini ada 2 jenis. Yang pertama ada rasio utang terhadap aktiva, kemudian yang kedua ada rasio utang terhadap ekuitas. Beralih ke nomor 4, yaitu ada rasio aktivitas. Apa sih rasio aktivitas? Yaitu mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Dalam finansial rasio analisis, aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu mengakibatkan semakin besarnya dana lebih yang tertanam pada aktiva. Nah, di rasio aktivitas ini harus dimaksimalkan supaya perusahaan dapat produktif dengan baik. Kemudian hanya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.